Where did the guys show? Oh, an amateur show. Yeah. What did you guys do in there? Why? Of course. Hear that? The backseat driving going on. Nice call on the Dayglow green. Baby, 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 baby! She's fine. She's... Jesus! No! It's leaking under my seat. I'm staunch it or whatever the hell. Because this happens when you try to steal home. I'm just getting warmed up. Whoa. Feel it. This is not I refuse to be. Of course you need me. I'm here. Specificity. Right F in here. Top of... Where are you going? Maneuver. Over you. I've got an idea. That's it, keep coming, keep coming. Buongiorno. Il bagno. Whatever. Four needs a... I'm gonna lose the chopper. Can I lose? I remember the Mochachinos. I'm... Kejadian yang sangat dramatik, sinematik, dan sangat epik barusan adalah akibat dari negosiasi yang gagal dari pertemuan mereka kala ini. Momen itu adalah usaha dari si karakter utama dalam menghambat terjadinya transaksi sebuah teknologi bom yang mengandung gas berbahaya yang sangat mematikan. Sayangnya, misi kala itu tidak berjalan dengan mulus dan merenggut korban jiwa dari satu anggota tim mereka. Inilah Wan, bilioner kaya raya si paling ahli teknologi dan sekaligus penyandang dana alias si empunya gawe. Setelah kehilangan rekannya, Number 6, dia merekrut anggota baru yang akan menyandang nama Number 7, bukan untuk menggantikan posisinya pada Number 6. 7 merupakan penanda bahwa anggota tim yang dibentuk oleh Wan mempunyai specialty masing-masing yang berbeda. Inilah kumpulan 6 orang buangan, dalam tanda petik, yang tentunya memiliki skill di atas rata-rata manusia kebanyakan. Gak kayak kita-kita ini yang kerjaannya mostly waktu dihabisin buat nonton YouTube aja. You've never visited before. People that you know by name, only number. Walk over here. I've been placing too much shit. Tax, no more criminal record, usual stuff, you know, being naked, getting... More immigration lines. Mereka akan kembali beraksi, namun tentunya ada banyak hal yang harus dipersiapkan dengan detail dan menyusun perencanaan yang matang. Wan mendemonstrasikan dengan analogi yang sangat simpel tentang misi kali ini. Dia juga menunjukkan kecanggihan teknologi yang dikembangkan sejak ia masih kecil adalah kekuatan magnetik yang dikendalikan hanya menggunakan smartphone. Dia merasa bangga dan sangat berjasa dengan penemuannya, karena berkat itulah tercipta teknologi mutakhir, mulai dari handphone hingga mobil listrik Tesla. Dengan hak paten itulah, sekarang dia menjadi sangat kaya raya. Kebayang nggak guys, kalau kamu punya hal semacam itu, setiap produksi teknologi sederhana saja,
bakal menyumbang cuan ke rekening milikmu sampai kiamat selama masih menggunakan basic teknologi yang sama. Di Indo seperti halnya Pak B.J. Habibie dengan paten dalam bidang penerbangan miliknya. Target, the dictator of Turkestan. Million people have been displaced since the conflict. Breaking God. Yeah. If you have the End of my malaria pills, but right there, and then I am going to, then I'm going to carry submission a giant check. Cerita kembali ke 4 tahun silam, di mana Wan sedang melakukan dokumentasi tentang donasinya sebagai konglomerat di negara konflik dekat perbatasan negara Turkistan. Namun di luar prediksi BMKG, serangan militer udara membumi hanguskan tempat pengungsian itu. Banyak korban berjatuhan akibat serangan gas beracun yang mematikan. Scene kemudian beranjak ke 6 bulan setelahnya. Wan akhirnya bertatapan langsung dengan orang yang bertanggung jawab atas kejadian kala itu. Ialah si pemimpin diktator Turkistan, Rofak. Dan di sini, Wan bertemu dengan sosok wanita cantik yang pada nantinya ia akan menjadi ibu dari anaknya. So now you're stalking me? How many billionaires do you actually know? You haven't heard of me before. That's how I like writing digital trails of people. Some sure shit. To help people in bad situations. So I said, let us to these fuckhead generals. Kembali ke masa sekarang, tim mulai bergerak dengan menghabisi sekaligus keempat jenderal yang menggerakkan misi secara global. Para jenderal inilah yang mensiasati adanya senjata gas biologis yang sangat mematikan dan tentunya sangat mengganggu jiwa kemanusiaan dari Wan. Mereka berhasil mendapatkan info yang paling mereka cari adalah keberadaan adik dari Rofak yang bernama Murad. Tanpa berlama-lama alias dengan segera bergegas, mereka meluncur menuju Hong Kong sembari mengatur strategi dan persiapan sambil jalan. Di sini mulai di-spill. Kenapa misi ini dapat terwujud adalah karena Wan sudah muak dengan keadaan dunia dan tentang keberadaan orang yang banyak omong tentang hal baik, namun tidak ada yang benar-benar bertindak. Karena itulah, Wan dengan harta yang ia miliki tergerak untuk menjadi orang yang melakukan action. Talk less, do more. The world is wrapped. I couldn't cut through it even with $1 billion sword. So we left behind everything to become no one. Persiapan telah dilakukan. Masing-masing anggota telah bersiap sesuai tugas yang dijalankan. Operasi penculikan si Murad pun berjalan dengan sangat smooth. Seperti biasa, seperti film-film pada umumnya, mereka haruslah menghabisi satu persatu pion-pion para penjaga keamanan alias staf yang menjaga gedung itu. Terdapat beberapa masalah yang tidak terprediksi oleh Wan. Namun si Number 7 berimprovisasi dengan mengambil resiko tinggi demi menyelamatkan tim dan kelancaran operasi. Yang mana hal itu sebenarnya melanggar rules yang ditetapkan oleh Wan. Two coming up. Good idea. You're supposed to have good idea. Really, really bad idea. Shit was gonna go bad. Shoot people you're... Y'all might want to grab a hold of some shit. Oh no, back! Run something! Yeah, we'll chat later. Si Murad berhasil diamankan oleh tim dan tentu saja dia tidaklah bersahabat dan mencoba kabur sebisa mungkin. Namun setelah dijelaskan tujuan baik dari tim, perlahan Murad mulai mengerti maksud dari kekacauan yang disebabkan dan mengapa mereka harus melakukan itu semua. Di tengah pelarian, Number 4 terjebak dalam keadaan sulit untuk melarikan diri dan bergabung kembali dengan tim. Sesuai dengan rules yang dibuat oleh Wan, seseorang yang tertinggal adalah bukan tanggung jawab dari tim untuk menyelamatkannya.
Dia harus berjuang sendiri dan menyadari serta harus menerima hal itu tanpa menyalahkan orang lain. Namun Number 7 yang masih menganut prinsip komando tidaklah bijak meninggalkan rekan seperjuangan ketika ia sedang dalam masalah sendirian. Terlebih, Seven pernah mengalami hal itu, dan ia pun tak mau mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya, mereka pun terpaksa kembali untuk menyelamatkan Number 4. Little space. 37. Hurry, 7. Yeah, I did say that. You remember? No offense, I'm glad that you're alive. Expect you guys to leave me and not turn back. No. You don't leave a soldier behind. She's not a spy, a rich asshole. I just don't have a name. What's your name? You look like a Billy. Like a 4. Amelia. Let's go. Let's go. This is 7, aka Blaine. So Day of the Dead. Setelah kejadian itu, Seven merubah suasana tim menjadi lebih hangat. Layaknya mereka adalah keluarga yang saling backup satu sama lain. One yang terkesan arogan selama ini pun sebenarnya merindukan hal itu dengan rekan setimnya kali ini. Misi pun berlanjut dengan mentargetkan kudeta terhadap Rovak dan menggantikan adiknya si Murad naik ke atas pemerintahan sebagai presiden. Dengan mensabotase stasiun penyiaran televisi, mereka menyiarkan secara live pidato Murad untuk melawan rezim saat ini. Dan dari situlah rakyat mulai bergejolak dan berani meluapkan amarahnya kepada Rovak akibat kediktatoran kepemimpinannya selama ini. Who picked this? Perfect. That is subject. Everything at them. Every man will be... To escort me. Replace traditional... You gotta sabotage that anchor. Time clock, guys. President, ready to go underway. I want to move right now. Berdasar protokol keamanan presiden, di kapal pesiar inilah Rovak akan berlindung. Dan sesuai yang direncanakan oleh One, puncak pertempuran mereka melawan kekuatan rezim dari Rovak akan terjadi di sini. Rovak menginstruksikan militer untuk segera bertindak, namun kehadiran Murad mampu menyadarkan pihak militer dan memutuskan untuk tidak ikut campur dengan kudeta yang sedang terjadi. I said do... Tell the military to our beloved country. Yes, they do. Yeah, we put up there, huh? Really? Tell me more about. Yep. Le Bouillon. Does it have to be on the walkie-talkie? Over and out. Manat. Size indi hiç Turguçlu hosala otoraming. It's magnet. Ooh la la. Fell out. What? Right, the phone is very fucking... Go. Sir, you went for a dib, all right? No, it's just suck. Show me your hands. Hey, you know. Really? Baku tembak telah berlangsung dengan sengit. Tim berhasil terpojok karena jumlah mereka tidaklah seberapa. Namun mereka telah berhasil membajak kapal pesiar itu dengan teknologi magnetik ciptaan paling mutakhir dari One. Dan boom! Or I had a suspicion, but this thing is amazing.
did you do? Yeah, why? We don't move. More guys coming. It's cracked! They're dead! Go kill the engine! It's a flashman! Pasukan Rovak begitu tak berdaya menghadapi kenyataan. Mereka dianggap bak mainan oleh Juan dengan teknologi buatannya. Setelah tersisa tinggal beberapa biji saja pasukan dari Rovak. Lagi-lagi, Number 4 dihadapkan dengan keadaan di mana dia tidaklah mampu berbuat banyak dan menyelamatkan diri. Kali ini, Number 1 dengan penuh kesadaran, hati nuraninya segera bergegas menyelamatkan Number 4. Karena fokus untuk menyelamatkan tim terlebih dahulu, Rovak masih berhasil kabur menggunakan skoci. Namun, They sunk my boat. No one. Murat! From the opera, right? Welcome to... I'm your brother! Kill me here, huh? Kill me here! Kill me here! Rovak tak berdaya. Adiknya yang sedari awal memang sangat berbeda keyakinan tidaklah bersedih ketika kakaknya dilempar dari helikopter. Karena semua itu memanglah patut didapatkannya. Bahkan bisa dikatakan sudah sejak lama Murat mendambakan hal itu bakal terjadi. Masa kejayaan Rovak telah habis dihakimi oleh masyarakat. Kini Murat menjadi pemimpin nomor 1 yang disegani oleh pasukan militer dan tentunya masyarakat. Masing-masing anggota dari tim merasa lebih bermakna dalam menjalani hidup mereka kali ini. Juan secara sembunyi-sembunyi memandang buah hati kecilnya dari kejauhan. Dan secara tersurat, dia meninggalkan wasiat semua kekayaan yang dia miliki. Tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk anaknya kelak. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat kamu yang udah klik tombol like dan subscribe. Tonton cerita film menarik lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa di film-film yang lainnya.